perkenalkan, nama saya Yuni Parwati dari 9G, ingin mempresentasikan tentang biografi tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Syaikh Abdul Rauf Al-Singkiri bernama asli Abdul Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama yang mengembangkan tarekat Syatariyah di Indonesia sekitar tahun 1640. Beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf Al-Singkiri pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syatariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Kushashi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian beliau pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Rauf Al-Singkiri memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tasyib, hadis, fikih, dan tasawuf. Dari banyak karya beliau, ada satu yang menjadi karya terpenting, yaitu Umdat Al-Muhtajin. Buku ini terdiri dari 7 bab yang membuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gebang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kampayan karena dimakamkan di desa Kampayan. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Selama berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Langkah pertama yang dilakukan Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan keras beliau dan menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin atau Jalan Orang yang mendapat julukan karena keilmuan beliau yang luar biasa. Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar.